Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojaki Rayahan dari Fakultas Sains Teknologi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang pengerjaan tugas 1. Dan sebagai berikut soalnya, langsung saja kita buat. Yang pertama, saya akan menaruh sebuah entity. Setelah itu entity lagi, dan satu lagi entity. Apa itu entity? Entity adalah tempat objek, kejadian, atau konsep dalam lingkup penggunaan yang oleh organisasi perlu dipelihara datanya. Beberapa contoh entity yaitu seperti entity orang, entity tempat, entity objek, dan entity kejadian, serta entity konsep. Nah, kita masukkan teksnya, objeknya yaitu mahasiswa ya, sesuai dengan contoh tadi. Mahasiswa itu berarti masuknya di entity orang. Kita masukkan mata kuliah sebagai konsep dan dosen sebagai entitas orang atau entity. Mungkin setiap entity itu membutuhkan sebuah atribut. Nah, atributnya seperti ini. Ini atribut kegunaannya untuk menjelaskan pada entity tersebut. Dan atribut juga memiliki beberapa jenis ya. Ada atribut komposit, atribut bernilai banyak, dan juga atribut turunan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah atribut untuk menjelaskan mahasiswa, untuk menjelaskan entitas pada mahasiswa. Lalu juga ditambah lalu pada atribut itu saya masukkan sebuah NIM dan juga nama mahasiswa tersebut sesuai dengan contoh pada soal tadi. Nah, pada atribut ini kan memiliki banyak jenis ya. Nah, untuk atribut NIM khususnya itu kan atribut yang atribut yang tidak bisa tidak bisa disamakan. Nah, jadi itu maksudnya atribut komposit. Untuk nama mahasiswa itu masuknya atribut biasa. Dan ada juga atribut bernilai banyak. Nah, itu kalau misalkan atribut bernilai banyak tuh pada atributnya juga bisa didefinisikan lagi atau beranak seperti itu. Nah, lanjut di sini saya menambahkan atribut pada mata kuliah dan juga nama mata kuliah di atributnya. Setelah itu membuat kode mata kuliah. Nah, untuk kode mata kuliah juga sama seperti ini, itu masuknya atribut komposit yang dimana atribut itu tidak bisa disamakan. Nah, untuk dosen juga sama, saya membuat 2 atribut. Mungkin ini sedikit ini ya disesuaikan untuk zoomnya. Nah, kita samakan ukurannya. Oh iya, untuk ini juga entity juga memiliki beberapa jenis
Ada entity lemah, entity asosiatif, dan entity kuat. Nah, kita langsung saja. Sama seperti yang lainnya, pada dosen juga saya menambahkan sebuah NID ya, nomor induk dosen, dan juga nama dosennya. Untuk NID itu tidak boleh sama ya, soalnya itu masuknya atribut komposit yang dimana nomor NID itu tidak boleh sama, dan untuk nama dosen itu sama, masuknya ke atribut biasa. Oke, selanjutnya kita menyambungkan atribut tersebut dengan entity kita ya. Kita sambungkan. Oke. Dan terdapat pada RD ini terdapat 3 entity, yang dimana satu mahasiswa itu entity orang, entity dosen, dan entity konsep. Oke, kita rapikan dulu. Kita rapikan. Sebenarnya untuk atribut mahasiswa itu banyak ya, bisa gitu. Mungkin kayak nama, alamat, atau tanggal lahir gitu. Cuman karena biar simpel aja gitu, kita menggunakan 2 atribut saja. Nah, kita menambahkan sebuah relasi ya. Relasi itu elemen untuk menghubungkan entity yang satu dengan entity yang lainnya. Itu adalah fungsi dari dari relasi tersebut, dan bentuknya juga berbeda gitu dengan bentuk lainnya. Intinya setiap elemen itu mempunyai bentuk simbol yang berbeda. Oke, kita sambungkan. Oke, kita undo ininya masuk ke dosen ya. Bentar. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Terdapat 2 relasi. Oke, untuk RD-nya seperti ini. Terdapat 2 relasi ya, 2 relasi, 3 entity dan 6 atribut, yang dimana pada masing-masing entity terdapat 2 atribut dengan dan ya, kita rapikan dulu. Oke.
Oke, sekian dari saya, Mojaki Raihan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengerjaan tugas yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Dan ini untuk dari final hasil dari pembuatan ERD pada tugas 1, yang dimana pembuatan ERD ini bertujuan untuk memudahkan tim analisa untuk menganalisa sebuah proses pada proses aktivitas pengambilan mata kuliah atau pada pendataan untuk tim administrasi. Oke, sekian dari saya. Dari Taufiq Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.